Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil pemikiran dan pemahaman saya terkait diskusi satu mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, program Pascasarjana MPDR 5302. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Anissa Fitri, NIM 50311214456. Saya juga bertugas sebagai guru di salah satu sekolah swasta di daerah saya, yaitu MI Hifzul Quran. Untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan permasalahan pendidikan dan hasil penelitian yang termuat dalam kedua artikel yang dilampirkan, maka memiliki persamaan di lingkungan saya bekerja. Seperti halnya meningkatkan fungsi pendidikan yang optimal di mana produktivitas sumber daya manusia dapat dimaksimalkan. Karena kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Karena kedua faktor ini berkontribusi penuh pada keberhasilan pendidikan yang unggul di Indonesia. Febriani tahun 2021 menyebutkan, seorang guru harus memiliki keterampilan pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional. Pendidikan akan kehilangan tujuan, materialitas, dan karakternya apabila pendidik tidak berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Persamaan yang termuat dalam kedua artikel dengan di lingkungan saya bekerja yaitu upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas guru agar pembelajaran dapat optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka program-program yang dilaksanakan oleh sekolah saya ini terdapat beberapa. Contoh yang pertama yaitu pelatihan micro-teaching yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Pelatihan micro-teaching ini berfungsi dan juga bertujuan untuk mengembangkan bagaimana keterampilan guru mengajar saat di dalam kelas dan juga sebagai bekal dalam mengetahui kompetensi apa yang dapat dilakukan untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan forum discussion group, yaitu mengenai program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan in-house training tingkat provinsi, yaitu mengenai pembelajaran mendalam, asesmen nasional, tes kemampuan akademik, dan juga coding, serta AI. Forum kegiatan seperti ini dilakukan secara online dan juga memberikan banyak manfaat kepada para guru, terutama saya yang bekerja di sekolah MI Hifzul Quran. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan FSOG rutin setiap 1 bulan sekali. Pelaksanaan FSOG ini yaitu Forum Silaturahmi Orang Tua dan Guru yang dilakukan rutin bertujuan untuk mengetahui dan juga membahas mengenai perkembangan siswa selama di sekolah, sehingga kerjasama antara orang tua dan guru itu bisa menunjang keberhasilan siswa di dalam kelas dan juga bisa mencapai target yang diharapkan. Kemudian ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini juga selalu dilaksanakan oleh sekolah karena dengan adanya evaluasi ini, perbaikan-perbaikan yang bisa diterapkan itu bisa menjadi lebih baik dan lebih optimal lagi. Dan juga saran dari sesama guru, sesama rekan guru juga bisa dilakukan karena dengan perbaikan-perbaikan dan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama juga akan mengoptimalkan bagaimana kualitas guru dalam mengajar di dalam kelas. Madrasah tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek akademik, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia generasi muda. Dengan adanya program yang memberikan kesempatan pada pendidik untuk terus meningkatkan kualitas diri sebagai guru profesional, maka pendidik harus terlibat aktif dalam kegiatan tersebut agar tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan juga memberikan kontribusi besar pada pengurangan kesenjangan regional dan peningkatan kualitas pembelajaran. Di daerah saya tinggal terdapat beberapa sekolah yang masih memerlukan perbaikan sarana prasarana. Akses menuju sekolah yang terdapat di daerah pedalaman harus mendapatkan perhatian khusus agar peluang untuk anak-anak di pedesaan lebih mudah untuk dapat hadir ke sekolah. Seperti halnya yang disampaikan Salmi dan De Adio tahun 2021 menunjukkan bahwa kesenjangan regional dalam sebuah pendidikan bukan sekedar infrastruktur, namun juga melibatkan aspek kebijakan dan keuangan.
Sebagai contoh program yang dilaksanakan di daerah saya dalam upaya peningkatan pendidikan seperti yang dilakukan oleh komunitas Sampul Kutai Timur yang bertujuan memberikan kesempatan belajar pada anak-anak dan juga diharapkan menjadi alternatif bagi anak-anak yang terkendala untuk belajar. Peningkatan fasilitas pendidikan ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dalam mengembangkan pendidikan. Kadisdikbud pun mengatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan tanpa membedakan wilayah, baik di kota maupun di pedalaman, dan juga dilakukannya secara bertahap. Jadi inisiatif infrastruktur pendidikan ini akan memberikan kesempatan belajar anak-anak di wilayah pedalaman, agar tujuan pendidikan juga dapat terpenuhi dan peluang baik untuk generasi bangsa. Saran mengenai isu sosial, politik, dan sosial budaya pendidikan memang haruslah dilakukan beberapa upaya preventif dan juga menjadi tanggung jawab untuk komponen bagi anak bangsa di negeri ini. Maka yang harus dilakukan yang pertama yaitu demokratisasi dan desentralisasi pendidikan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan juga pemberdayaan pemerintah daerah. Dalam hal ini yaitu otonomi daerah. Sehingga peranan pemerintah berkurang dan partisipasi masyarakat pun diperbesar. Yang kedua, konsep kesetaraan dan keseimbangan. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Jadi semua memiliki hak yang sama dari pemerintah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan kualitas pengajar atau guru. Tentunya seorang guru setelah meningkatkan kualitas diri dan keprofesionalitasannya, ia juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan memadai. Yang keempat, meningkatkan komitmen pemerintah untuk tetap ambil bagian penting dalam dunia pendidikan. Jadi sebagai pemangku kepentingan dalam dunia hal pendidikan, pemerintah juga sebagai penanggung jawab utama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Artikel yang dilampirkan pada forum diskusi sangat berkaitan erat dengan materi modul 1, yaitu berkaitan dengan tujuan pendidikan. Setiap negara memiliki fokus pendidikan yang menyesuaikan dengan kondisi, kultur, dan politik negara. Sebagai contoh, di negara Jepang, pendidikannya berfokus pada etika dan disiplin. Negara Swedia, konsep pendidikan yang menekankan pada keseimbangan antara akademik dan kesejahteraan sosial. Studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada satu sistem yang sempurna. Setiap negara pasti memiliki kekuatan dan tantangannya tersendiri dalam pendidikan dasar. Negara yang memiliki sistem lebih fleksibel dan berfokus pada kesejahteraan sosial menunjukkan hasil yang baik dalam menciptakan siswa yang bahagia dan seimbang. Di sisi lainnya, negara yang sistemnya lebih struktur seringkali unggul dalam pencapaian akademik. Mengenai isu sosial politik dan sosial budaya, maka kedua artikel sama-sama membahas mengenai isu secara spesifik di Indonesia. Artikel pertama berkaitan dengan kualitas pendidikan yang rendah, yang merupakan masalah sosial politik. Sedangkan artikel kedua membahas pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan untuk mengatasi disparitas regional yang merupakan masalah sosial ekonomi yang berakar pada konteks sosial budaya. Studi komparatif meskipun tidak secara langsung membandingkan dengan negara lain, artikel tersebut telah memberikan data dan analisis yang dapat menjadi dasar untuk melakukan perbandingan. Kemudian tujuan studi perbandingan yang ingin mencari solusi dari permasalahan pendidikan, kedua artikel ini juga mengusulkan solusi seperti peningkatan kualitas guru dan juga pembangunan infrastruktur, sejalan dengan semangat studi komparatif untuk memecahkan masalah pendidikan di dalam negeri dengan belajar dari pengalaman atau isu-isu yang telah ada. Sekian hasil pemaparan dan pemikiran saya terkait dengan diskusi pertama. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.